Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. lagi di channel kesayangan kita, Ngajak Baik. Bersama host kesayangan, menurut saya, Bang Iman. Hari ini balik lagi, kita ditemenin oleh Ustadz Reza. Terima kasih sudah datang, Ustadz. Terima kasih kembali Bang Iman. Kalau kemarin di studio yang lain, sekarang akhirnya Ustadz Reza datang ke studio kita. Masya Allah. Mohon maaf kalau lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Karena sponsornya belum masuk lagi. Yeah. Jadi kalau ada yang mau support kita, silahkan, masih diterima dengan senang hati. Biar ruangannya kecil, yang penting hatinya yang lapang. Betul, amin, enak banget kalau ketemu Ustadz Reza ya. Kalau buat sobat-sobat di rumah, sobat-sobat Ngajak Baik yang pengen tahu sepak terjang Ustadz Reza, silahkan langsung nonton episode pertama Ustadz Reza. Di bawah ini, bisa ya? Di bawah ini ya? Bisa kan ya? Di bawah ini. Ustadz Reza, Ya. sebelum kita mulai, mau minum apa? Kayaknya enak kopi nih Bang Iman. Kopi. Emang, udah disengaja kopi terus. Harus kopi mafia enak. Oke. Mafia enak ya Ustaz. Mafia enak. Karena ini namanya mafia enak. Siap. Nambah lagi, kopi banyak banget, mantap. Mantap ini kopi. Ya Allah ya Rabb. Ini Bang Iman. Ya. Jadi memang salah satu akhlaknya para nabi itu kayak gini. Apa tuh? Jadi Nabi bilang al-ajalah minasyaiton. Perbuatan tergesa-gesa itu adalah salah satu tindakan setan. Oke. Tapi dikecualikan untuk 5 hal. Oke. Yang pertama adalah menyelenggarakan pernikahan bagi seorang perempuan yang udah datang jodohnya. Oh. Yang kedua, yaitu menyegerakan taubat kalau dia punya dosa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menyegerakan bayar hutang kalau ada kemampuan. Yang kemudian yang keempat, menyegerakan mengurus jenazah kalau memang sudah ada kesiapan. Dan yang terakhir adalah menyegerakan menyuguhkan hidangan untuk tamu yang datang. Menyegerakan kopinya dong berarti ya? Ya kan kemarin kan dia ngobrol terus, baru habis itu udah tenggorokan meronta-ronta keluar. Kurang ajar emang Bang. Mas Iman kayaknya segera sholat tobat ya Mas. Sama saya juga. Ya harus berdosa. Saya ngopi dulu gitu. Oke, kita juga ngopi. Bismillah. Anak-anak jam sekarang. Ini beneran ya. Nyambung itu. Silakan. Nyambung. Asli. Ya Allah. Itu amal ikhlas. Ya, amal ikhlas ya? Ikhlas. Kita sholat ya Allah. Maaf ya. Itu belum takbir. Kalau udah takbir Allahu Akbar. Harus ditahan dulu. Tat, aku Oke. di sini mumpung ada Ustadz di sini datang, aku pengen nanya-nanya perihal apa ya? Perceraian di hubungan suami istri. Kenapa? Karena di tahun ini, tahun 2025, kok banyak teman-temanku yang muslim gitu ya, banyak yang memutuskan untuk berpisah gitu ya. Saya nggak tahu kalau di luar sana apa ya, cuma teman-teman saya juga, teman-teman saya doang, atau di luar sana banyak. Cuman pada saat teman-teman saya curhat, itu saya bingung, Pak. Ya. Mau ngasih apa ya, pendapat apa gitu ya. Karena saya mau ngasih, katanya kan perceraian itu dibenci Allah, halal, tapi sebuah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Ya, terus ditanya, ya aku bingung ya jawabnya gimana ya. Mungkin boleh dari perspektif Islam, sebenarnya melihat perceraian itu seperti apa sih? Sama satu lagi, Ustaz. Saya sih pengalaman, jadi saksi gitu ya, salah satu keluarga saya. Itu datang ke pengadilan agama, ya ampun ramenya, orang tuh ngantri duduk, gak ada tempat duduk, saking ramenya. Tapi saya juga pernah jadi saksi ke KUA gitu, ngurus-ngurus agama, sepi banget. Ya Allah, jadi kayaknya ini suatu hal yang pasti dibahas, karena nggak ada orang yang mau cerai gitu. Betul. Pasti kan nggak ada orang yang mau cerai kan. Betul. Nambah lagi sih pengen banget gitu kan. Iya enggak, tapi kita Bang Andi, percaya. Nah, kita bahas perceraian, gimana nggak cerai dan cerai apa yang dibolehkan, ya gitu lah. Ya, gitu. Ya, seluk-beluk itulah. Naudzubillah nih. Ya. Gitu. Jadi memang
Islam itu pada dasarnya mengupayakan betul yang namanya persatuan. Mengupayakan betul. Bukan hanya sekedar antara suami istri, bahkan misi Nabi SAW itu adalah untuk menyatukan satu buah dunia. Sehingga yang berkulit putih dia bisa merangkul yang berkulit hitam, atau sebaliknya yang dia tinggal di pelosok sama orang yang di kota bisa bersaudara. Itulah salah satu misi dakwah Nabi. Maka Islam pun juga sama, mengatur tentang pernikahan, tujuannya untuk menimbulkan kebahagiaan dalam persatuan. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam persatuan. Ya. Ada yang sebab karena memang jangka waktunya sudah cukup lama dan tidak bisa lagi diteruskan. Satu umpama kita punya sepatu. Sebelum kita dewasa ini pun kita juga punya sepatu, tapi nggak mungkin sepatu SD kita masih bisa kita pakai sekarang. Kayak gitu kan. Harus ada perpisahan, dan perpisahan itulah adalah momen yang paling tepat ketika kita udah nggak cocok lagi sama itu ukuran. There is always good in every goodbye. Iya, kan goodbye. Kalau dipaksakan, justru itu akan memberikan kita dampak yang negatif, penyakit atau luka, ya. Dan terus menerus dipaksakan, lukanya makin parah. Pun juga nanti akan merusak sepatu itu. Ya. Maka ada dalam kehidupan kita namanya batas pertumbuhan terakhir, yang kita nggak bisa lagi lebih tinggi atau juga mungkin kaki lebih panjang lagi. Nah, itulah batas yang disebut dengan kesempurnaan pertumbuhan. Nah, begitulah dengan pernikahan. Tujuan utamanya itu adalah menyatukan satu buah keluarga, dua buah insan dalam mahligai rumah tangga. Tapi tidak semua orang itu bisa mendapatkan kebahagiaannya di situ. Kan ada beberapa faktor-faktor yang memang rumah tangga itu berbeda faktor dengan rumah tangga orang lain. Betul. Dan memang itu tadi, perceraian adalah sebuah hal yang Allah benci sekalipun itu halal. Terus kenapa dihalalkan? Untuk menjadi sebuah solusi. Karena tidak mendapatkan kebahagiaan dari rumah tangga yang sudah dijalani. Betul, maka dia harus cari jalur evakuasi lainnya. Karena kita nggak mungkin kan bertahan di sebuah bangunan yang mewah, yang nyaman. Kalau ada kebakaran, kita harus ambil tindakan evakuasi diri. Jadi singkatnya, perceraian dalam Islam itu adalah sebuah jalur evakuasi, bukan tujuan menikah lah bercerai. Buktinya tuh disediakan sarana untuk berpisah, enggak. Itu jalur evakuasi yang kalau memang rumah tangga itu enggak lagi memberikan dampak positif, adanya KDRT, kemudian juga mungkin ada salah satu pasangan yang dia meninggalkan Islam, atau mungkin juga bisa jadi punya usut ternyata dalam rumah tangga ini baru ketahuan suami dan istri ternyata ada hubungan mahram persusuan. Maka itulah diambil jalur evakuasi yang namanya perceraian. Jadi gini, lanjut dulu. Yang terjadi nih, perceraian itu suatu yang prinsip manusia tuh bikin jadi malu. Jadi kayaknya perceraian itu hina banget. Tapi kalau dari Ustaz bilang tuh, perceraian itu bukan suatu yang hina ya, Tat ya. Maksudnya wajar-wajar aja. Tapi kalau malu mah wajar-wajar juga ya, Tat. Tapi selama alasannya benar tadi perceraian. Kalau alasannya aib banget gitu. Tapi kalau di sini kayak ya memang sebenarnya wajar-wajar aja kalau perceraian bukan suatu. Mungkin aib juga ya, Tat. Iya, enggak gitu juga kan. Ustaz bilang tuh kayak bukan aib gitu kayak biar. Kita masuk ke sebuah bangunan yang mewah, taruhlah hotel gitu, pengen istirahat di sana, cari ketentraman. Nggak mungkin dong orang pengen masuk hotel biar nanti ada kebakaran terus dia bisa pakai di tangga evakuasi. Jadi tujuan untuk berumah tangga pertama itu adalah ketentraman. Pasti. Cuman kita nggak bisa memastikan itu, karena manusia itu bisa berubah-ubah. Si suami awal datang dia laki-laki yang baik, tapi dalam perjalanan rumah tangganya dia bisa rusak, buruk, bahkan juga keras, kasar, gara pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Maka adalah disediakan jalur evakuasi. Tapi awal mulanya semua pengen sesuai harapan gitu. Dan tadi yang kalau Bang Andi bilang ini aib, ya tentu aja. Masa bangunan semewah ini kok bisa kebakaran? Berarti kan sistemnya nggak bagus. Kalau kebakaran, pasti kita kabur dong, dievakuasi. Artinya setelah
ada upaya untuk memadamkan dulu nih. Betul, Nah, betul. Itu jelas kalau kebakaran. Nantinya kalau dalam rumah tangga mungkin ribut, wah keras. Sekarang kalau di rumah tangga tersebut hanya keinginan sepihak, entah itu istri atau itu suami. Misalnya kalau istri atau suami gitu ya, suami udah sering lah, istri gitu, dia pengen pisah hanya dikarenakan si suaminya ini misalnya hypersex gitu ya. Kena kartu kuning gak nih? Apa nggak bisa ngesek? Atau bisa juga Ya. Atau tanda-tanda yang dibolehkan dulu kali ya. Apaan aja Nah nih? ya boleh. Ya, apa yang dibolehkan saat Salah satunya ya boleh ya, harus ngomongin boleh seks juga sih. diperbolehkan untuk bercerai. Tanda-tanda Selain yang ribut tadi, kalau yang ribut udah jelas tapi terus yang hiperseks sama nggak bisa seks gitu kan. atau misalnya mohon Atau maaf bisa bisa seks punya anak. nggak bisa punya anak. Apa namanya, Banyak mandul. sih nih. Iya, kalau ini. gitu-gitu lah. Lebih sistematis kali ya Ustaz. Ya memang tujuan menikah itu kan untuk mencari kebahagiaan baik dari segi zohir atau juga batin. Ya. Jadi nggak bisa kita hanya mencari kebahagiaan dalam rumah tangga untuk wah biarin tentram, ada yang ngelindungin. Habis itu nanti ada yang nafkahin. Pasti ada juga hubungan sama hubungan badan. Nah, saat itu tidak kita dapatkan dalam rumah tangga, yang hanya bisa kita dapatkan itu secara hal dalam rumah tangga aja, maka itulah bisa dijadikan salah satu alasan untuk beralih haluan mahliga rumah tangga dalam prosesi perceraian dulu. Oke, itu kalau nggak bisa berhubungan badan. Ya. Sekarang yang pengennya berhubungan badan mulu. Iya, Habis karena makan kan siang, sudah mencari, yang sudah menolong. Sisanya nih misalnya dia nafkahnya baik, nafkah lahir baik, semuanya lah bagus. Kekurangannya adalah baik si perempuan ataupun si laki-laki, salah satunya mungkin ada yang pengen mulu nih, yang membuat salah satunya jadi, aduh capek gitu ya. ngacangan maksudnya itu. Kalau cowok, kalau cewek mungkin, kalau cewek Kalau mungkin saya basahan. basahan. Kartu kuning mana kartu kuning? Maksudnya ya kalau bab itu Gimana? Tan? itu gimana? Bab Iya. ini dulu nih. Ya, jadi kemampuan kita itu kadang-kadang kita terlalu cepat memvonisnya. Ya kan? Kita bilang saya nggak mampu, saya nggak siap, saya nggak sanggup. Belum tentu kita memang benar nggak sanggup. Bisa jadi memang tidak ada upaya tadi untuk mewujudkan kemampuan kita, menimbulkan kemampuan kita yang sebenarnya sedang terpendam. Contoh gini deh Bang Iman, Bang Andi. Kita ini kalau bisa lagi keadaan biasa kayak gini, ngelihat ada tembok tinggi kayaknya gila, nggak mungkin nih gue untuk lompat, untuk manjat kayak gitu. Tapi satu masa kalau seandainya ada satu orang maling dikejar-kejar dan dia akhirnya terpojok di dinding itu, mau nggak mau, dua pilihan, dia menyerah di situ, habis dia mungkin dibawa belur, dipukul orang bisa sampai mati, atau dia bisa selamat dengan cara dia manjat itu tembok. Nah, kalau udah ada dalam kondisi kayak gitu, ternyata timbul kemampuan yang terpendam, sehingga dia bisa lewat itu. Jadi intinya gini, kalau sebelum ada upaya sampai push to the limit sampai benar-benar ikhtiar yang luar biasa, gitu kan? Ya, jadi gini Bang Iman, karena nggak mesti harus kita puaskan dalam satu segi itu aja. Terkadang kayak gitu kan, orang itu mencari kepuasan dalam satu segi karena dia nggak tahu ternyata ada kepuasan-kepuasan atau kenikmatan lain di tempat yang lain. Seperti contohnya, ya kan, orang lagi puasa itu, bagi dia nikmatnya hidup itu ketika udah dengar azan maghrib, ya kan, mau dibilang enggak, ini lebih enak loh, lagu band ini, band itu, ini lagu pop kesukaan lu, ini lagu jazz kesukaan, tetap yang dia inginkan adalah azan maghrib, karena pengen buka puasa. Karena bagi dia sekalipun satu album band ini, band itu, grup ini dibacakan, tetap nggak akan bisa buat dia itu berhak untuk makan dan minum. Nah sama, kalau setiap rumah tangga fokus sama itu aja, berarti kan sayang. Dia nggak bisa merasakan kebahagiaan dalam cerita dengan istri dan juga suaminya, mama seperti itu kan. Kok dia nggak berasa nikmat bisa tahajud bareng pasangannya. Ya, kan ada tuh kisah satu sahabat yang baru banget nikah,
dia ternyata dapat kebahagiaan dari sholat malam sampai nggak ngeh kalau di pengantin baru tiba-tiba waktu subuh datang. Itu terjadi bukan 1 hari tapi 1, 2, 3 hari sampai ditegur sama Rasulullah itu suami. Nah, jangan cari kepuasan dalam itu aja. Istri kamu juga butuh dipuaskan masalah ranjangnya seperti itu. Oke. Tuh, Jadi dengar. ini Ustadz pintar juga. Jadi gue mau simpulin nih ya. Bisa Kalau pinter salah- juga ya, pakai diundang. Kalau salah nggak apa-apa. Jadi kalau memang sesuatu itu ada masalah di dalam seks, ya kan? Misalnya nggak ngancam, harus ada upaya, gitu maksudnya kan? Upayakanlah dulu gitu lah, obat kuat, ya kan? Ya kan? Misalnya obat atau ke dokter ahli gitu kan? Ya. Kalau yang ngacengin terus ya puasa kan solusi Islam tadi ya, Betul. menahan supaya ataupun istrinya Memasukkan perut katanya kan. Kalau Ah, nggak Ya, bisa, nggak- tadi. upaya juga. nggak puasa artinya Atau- dia buat upaya ya di samping dia memuaskan hubungan ranjangnya Iya. juga dia harus buat upaya bisa membagikan gak hanya dalam ranjang aja, di dapur istrinya masak ya temanin. Oke. Jadi menyalurkan ke semua hal Nah. gitu ya. Jadi memang rumah tangga kan gak harus bicara tentang masalah kasur gitu kan. Oh iya. Iya kan? Nih, supaya nggak ke kasur-kasur mulu nih. Ini sih dia bawahnya. Bawaannya sih ya, Iya. tengah gitu kan. Tadi gue lupa dan nanya habis. Enggak, ini tanda-tanda itu yang boleh seorang tanda-tanda. istri Ah. dan suami menceraikan. Kalau istri berarti meminta cerai sama menceraikan. Ini boleh secara Islam bahwa istri boleh cerai kalau A, B, C, D. Boleh tuh. Tapi istri juga nggak boleh minta cerai kalau alasannya ini. Nah, kemudian suami kalau ada waktu ya. Iya. Istri dulu ya. Suami Iya. lah belakangan ya. Dua-duanya aja lah. Dua-duanya. Bisa. Ya 2 jam kan. Bisa lah dalam Ya. waktu cepat lah. Singkatnya, Singkatnya, ke kalau rumah istri boleh. tangga itu ada hak dan kewajiban. Iya. Si suami punya hak dan punya kewajiban, istri pun juga punya hak dan kewajiban. Oke. Kewajiban adalah salah satu atau hal yang mesti kita berikan kepada Pasangan. pasangan kita. Hak adalah Apa yang kita dapat hal dari yang pasangan. boleh kita tuntut dari pasangan kita. Jadi kalau kewajiban kita nggak berikan, Janganlah menuntut berdosa. hak. kita berdosa nih. Oke. Tapi kalau hak nggak kita minta, kita nggak dosa. Oh, oke. Hak-hak suami itu yang kalau tidak ditunaikan, istri boleh mengajukan gugatan cerai setelah ada mediasi yang intensif. Apa sih kewajiban suami? Di antaranya berikan pendidikan agama, berikan juga kebutuhan duniawi, sandang, pangan, papan, Ya. ya kan? Dan juga kewajiban istri, yaitu tadi mengurus rumahnya suami, kemudian juga mempersolek tubuh untuk suami, kemudian juga mendidik anak-anaknya, menjaga harta dan juga dirinya, kesuciannya hanya untuk suaminya. Nah, kapan kewajiban seorang istri nggak ditunaikan? Kapan kewajiban suami nggak ditunaikan? Setelah ada mediasi, setelah ada interaksi, ada juga persuasif pendekatan. Oke. Maka disitulah syariat membenarkan untuk salah satu pihak untuk mengajukan perceraian. Oke. Jadi selagi hak dan kewajiban dipenuhi, maka syariat tidak membenarkan adanya gugatan perceraian. Oke. Ini saya agak kasusnya teman saya lah, gitu ya. Banyak temennya, jadi banyak kasusnya. Baru satu kali. Teman saya ini punya anak, oke, dari suaminya, suami sebelumnya, Mantan suaminya. mantan suaminya. Nah, anak terus sudah bercerai. Si suami ini, mantan suami ini kewajibannya apa terhadap anak atau terhadap mantan istrinya? Kalau untuk mantan suami, itu nggak ada lagi kewajiban kepada Mantan istri. mantan istrinya. Oke. Kalaupun ada yang diberikan, itu bentuknya masuk ke dalam kategori sodakoh Oke. atau hadiah atau hibah. Dan kewajiban suami kepada anaknya itu selayaknya kewajiban orang tua kepada anak. Ya, kewajiban pendidikan agamanya, kemudian juga pokoknya 3 rongga itu mesti dipenuhi. Rongga otak, Ayahnya nih ya, hati, dan juga perut. si Ya. mantan suami ini harus terus mengisi agama, hati dan perut itu. Artinya memberi nafkah juga kepada Betul. sampai kapan tuh kita? Ya sampai anak itu dewasa, sudah layak cukup bisa dibilang hidup mandiri. Kan gini Bang Iman, orang tua itu wajib mengurus anaknya sampai dia mampu mandiri. Oke. Ya,
manusia itu kan nggak boleh atau bisa dibilang harus bersih dari najis. Ya. Nah, anak kecil yang dia itu mohon maaf buang air kecil, buang air besar, nah, masih kecil nggak bisa dia istinja atau cebok, maka orang tuanya wajib untuk mensucikan anak itu. Sampai kapan? Ya sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Nggak mungkin sampai kuliah juga masih cebok. Oh iya. Ini Iya, betul. ini lanjut lagi dia. Mohon maaf ini nyubi lagi. Teman saya ini akhirnya menikah sama ya suaminya yang sekarang gitu ya. Apakah kewajiban mantan suaminya terus tetap pada anaknya tadi atau sekarang jadi kewajiban si suami sekarang? Ya, kalau untuk pernikahan seperti itu wajibnya yaitu memberikan istrinya nafkah. Adapun anak bawaannya itu nggak wajib dia berikan nafkah. Sebenarnya seperti itu. Cuman kita nggak bisa bicara masalah di sini fikih, tapi kita bisa bicara masalah adat istiadat di tempat kita yang memang dalam Islam juga bisa dikatakan al-'adah muhakkamah. Kadang-kadang tradisi setempat itu menjadi sebuah hukum. Nah, tradisi di tempat kita nggak etis. Kalau ada seorang yang nikahi perempuan, Seorang janda lah gitu ya. seorang laki-laki nikahin seorang janda, kemudian hanya mau sama jandanya aja, nggak peduli sama Sekolah anaknya, anak iparnya. dulu. Ya. Anak tiri lah. Nah, jadi memang dalam fikih memang tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak sambung kita. Tapi kayak gitu kan, dalam hukum istiadat kita itu wajib. Wajib. Iya, benar-benar. Oke. Ada nggak kisah sahabat? Kok tante siapa nih? Ustadz. Semalam bisa kemana ya? Ada nggak kisah sahabat yang mungkin kasusnya seperti itu tadi? Ya banyak. Jadi bisa dibilang bersumber dari hadis Nabi. Nabi bilang as-sa'i 'ala armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsabuhu qala ka-shaimil ladzi la yuftiru wa qal qaimil ladzi la yuftiru. Lebih kurang seperti itu. Nabi bilang orang yang membantu janda, membantu tuh bisa dalam artian juga menikahi, karena dalam pernikahan itu dia akan membantu pekerjaan rumahnya, meringankan beban segala macam. Semuanya. Paling efektif memang menikahinya. Maka kata Nabi, dia itu posisinya seperti orang yang jihad di jalan Allah, nggak pernah berhenti-henti. Atau orang yang berpuasa nggak pernah berbuka, orang yang sholat malam nggak pernah tidur. Kalau niatnya tulus ya benar ya. Ya, nah artinya kayak gitu kan, itu termasuk juga para sahabat faham. Nah, ada sebagian dari mereka yang memang menikahi janda. Sampai hadis riwayat dari Jabir, sahabat Jabir itu dia bilang sama Nabi, saya mau nikah. Nabi bilang, sama siapa? Sama seorang janda. Loh, kata Nabi, kenapa nggak sama seorang gadis? Kan nanti kan bisa kamu itu bercengkrama dan juga memilikinya secara utuh tanpa ada sangkut paut sama kenangan masa lalunya. Kata beliau, enggak Nabi, saya ini punya adik-adik yang seusia dengan perempuan-perempuan yang gadis. Saya nggak mau nanti masuk seorang gadis dalam kehidupan saya, nanti akhirnya nggak akur sama adik-adik saya. Dan itu salah satu sisa dari berbagai macam kisah. Ada lagi banyak lah, seperti Ummu Sulaim, ya, itu beliau juga nikah dengan Abu Tolha dalam kondisi beliau menjanda, gitu. Anaknya namanya saya lupa, Abu Tolha kalau nggak salah. Jadi Ummu Sulaim juga janda. Jadi antara para sahabat itu mereka sering juga case-case seperti itu ya. Yang nggak boleh kan menikahi istri Nabi, tapi istri sama sahabat pun boleh dinikahi. Masya Allah. Oke. Sekarang untuk cara mempertahankan pernikahan yang sering terjadi udah di ujung-ujung nih dalam proses perceraian. Jadi mereka ini harus kemana gitu? Caranya bagaimana nih? Ya ketemu mediasi itu biasanya kemana, ke KUA aja kah? Yang bagaimana cara kita yang sudah ada mereka berpikir ulang lagi gitu sebenarnya. Iya. Kalau untuk mempertahankan rumah tangga dari perceraian, yang pertama
kiat-kiat pertama itu adalah coba ingat dalam rumah tangga ini semua kenangan indah yang terjadi. Kan rata-rata orang-orang yang mau bercerai itu, dia itu pertimbangannya adalah keburukan satu sama lain. Ya, Tanpa mengingat bahwa pernah terjadi kisah-kisah manis antara mereka. betul. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama harus diingat. Mikir banget serius dia. Mikirnya gimana nih? Soalnya ya nggak segampang itu. Iya. Oke, Ya. kalau saya mikir, Hah? kalau hati itu lagi dendam kesel gitu ya, Iya, gimana nggak bisa kita bilang apa baiknya, banyak banget jeleknya kayak bisa begitu ya. Tapi Iya. itu ya itu bagus sih langkah. Tapi kalau nggak bisa, berarti ada lagi nggak Iya. kira-kira? Nah, Itu susah kalau misalnya langkah lagi- pertama. Dan Soalnya perceraian itu berarti dengan hati yang saling kesel biasanya, karena terus suruh mikir yang indah-indah itu pasti susah tuh kan? ya itulah yang namanya perjuangan. Karena yang perjuangan nggak ada yang mudah. Oke. Kalau orang yang berjuang pasti dia akan menang. Tapi kalau orang yang menjadi pecundang, ya pasti dia nggak akan pernah mau susah payah, tapi akhirnya merugi sendiri. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus memaksa dirinya itu menggambarkan dengan jelas bahwa akan terjadi dampak buruk dari perceraian. Dipikirin banget tuh ya. Ya, harus dia benar-benar bayangkan dengan seolah itu nyata terjadi. Nggak ada, Anaknya nanti gimana? iya, nggak ada yang mau lagi sama dia. Iya. Kemudian juga nanti klaim orang kepada dirinya pasti nggak baik dan lain Oke. sebagainya. Jangan mikir cuman, waduh kalau saya cerai bisa kawin lagi, bisa dapat Betul. anak gadis lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, masalah yang dia hari ini jadikan sebagai bahan untuk gugatan cerainya, itu misalnya ada 3. Pertama, suaminya suka bohong. Kemudian yang kedua, suaminya pelit. Nah, Maksiat bisa juga dasarnya. ya bisa, cuma kan ada upaya untuk buat itu tobat atau enggak gitu. Oke. Nah, kemudian bisa udah 3 sih. Laki-laki juga sama. Dia mau gugat di cerai gara-gara istrinya terlalu boros. Yang kedua, istrinya terlalu cepat tidur malamnya, terus bangun paginya lama. Maka dia nggak usah pergi dulu ke orang-orang yang bisa dikatakan mediator-mediator. Ya kan? Oke. Ke ustadz. Ya bukannya salah. Tapi baiknya dia cari orang yang rumah tangganya mirip sama dia. Tapi bisa bertahan. Oh. Sharing session Sharing. jadinya. Sharing Gitu ya, sama- sharing sama Ya kan? teman. Jangan Tapi bukan bukan aib teman-teman nggak aja sih? kan sama orang tua. Oh iya. Kita kemarin kan ada satu orang tua, udah Ah. tua, kakek dan nenek, Hmm. masih jalan rumah tangga. Padahal si istri ngomong, si suami saya ini tau nggak, orang marah-marah mulu. Saya baru gerak dikit aja dibilang kenapa, nggak suka. Oh. Udah tua, tapi bisa bertahan. Ah. Nah, kadang kita kalau nasihatin sama orang yang bukan praktisi, Ah. kita akan mengatakan, lu nggak ngalamin apa yang gua rasain. Oh. Tapi ketika kita udah pergi sama orang-orang yang benar-benar ngerasain dan kita dengar dia ngomong, kita akan merasa kok gue lemah banget ya, cuma masalah gitu doang. Itu gue udah pasrah. Iya. Oh, tapi itu bukan buka aib ya. Misalnya, Iya, baru saya nih ngomong. suami saya nih, aduh saya nggak kuat lagi deh. Maka dia akan cerita, saya anggap ini dia orang yang bisa nih, praktisi dia rumah tangganya bagus, maka dia curhat ke situ. Tapi kan sedangkan Nggak puas curhat Iya. ke situ, ini lagi kayak teman gue nih. Kayaknya bisa juga curhat. Kayaknya semua orang tahu tuh aibnya tuh. Gimana gitu jadinya? Bisa Kalau- begitu kan? Yang diharamkan buka aib itu adalah mengungkapkan sisi kekurangan kita, itu bukan untuk mendapatkan solusi dari orang yang tepat. Oke, hanya pengen Karena cerita. ya, dan kalau misalnya memang orangnya tepat dan kita harus menceritakan secara detail, itu pun menjadi suatu kewajiban untuk mendapatkan solusi. Contoh, ada satu orang, dia itu biasa gali kubur. Nah, selepas itu dan kebiasaan buruknya dia suka ambil sebagian dari kain kafan orang yang dia kubur. Suatu ketika ada perempuan Ansor ini penduduk kota Madinah waktu itu, meninggal dunia. Kemudian ketika dia pengen curi kainnya, dia cantik luar biasa. Maka yang tadinya dia itu cuma pengen ngambil, akhirnya terpaksa dia nodai itu jenazah. Padahal jenazah itu udah Allah kasih kesempatan buat bicara untuk menghalau si pemuda ini. Ini perbuatan yang hina betul. Iya. Tapi dia datang kepada Rasulullah, dia ceritakan itu semua.
Dia Untuk datang mencari kepada solusi. Rasulullah. Nah, akhirnya Nabi berikan dia satu buah hukuman, diasingkan, nggak boleh lagi berkerumun, bermasyarakat dengan orang pada umumnya. Dapat solusi, akhirnya dia mati mendapatkan ampunan dari Allah. Allah. Kalau enggak, ini aib. Nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Kita akan coba memikirkannya untuk menyelesaikan sendiri. Rentannya bisikan setan masuk sehingga kita seolah bermusyawarah dengan setan. Jadi seakan-akan kita ambil, wah ini pikiran kita udah benar, padahal ternyata itu bukan yang paling tepat kan gitu ya. Betul. Maka Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini adalah ayat yang menganjurkan kita untuk berkonsultasi kepada orang yang tepat. Bermusyawarah Bermusyawarah kepada orang yang tepat. Oke. Ya. Ingat yang tepat. Ada lagi nih, ada Apa? lagi belum. Ini bisa lanjut nih, tapi lebih rame lagi. Ketika seorang istri curhat sama bapaknya apa ibunya, sehingga bapak ibunya ikut campur, itu jadi beribet tuh, Tat. Ini Ya. tepat nggak, Tat? Bener nggak? Disclaimer dulu, curhat apa enggak tadi Tat? Enggak. Kasus Oh kasus orangnya tadi kayak Bener. gitu. Tapi orangnya bukan depan mata nih. Enggak, alhamdulillah. Kalau mertua semua dukung. Alhamdulillah, orang tua baik banget. Mantap, alhamdulillah. Orang tua baik semua, aman. Karena ikut campur, jadi benang kusut. Jadi, kamu gituin anak saya, kamu nggak boleh, ini anak saya. Gitu kan. Jadi ribet kan? Iya. Nah, itu akhirnya. Nah, jadi bolehkah seorang istri curhat ke ibu bapaknya yang tadi bilang bermusyawarah, Dan atau suami dia harus juga. tepatnya bermusyawarahlah kepada orang yang tepat, tapi jangan bapak ibumu nanti kalau orang lain kan dia nggak mau ikut campur, nggak nafsu ikut campur. Iya. Kalau orang tua ikut campur, tambah Iya. ribet nggak? Sebenarnya itu kondisional aja, Bang. Kondisi gimana? Karena memang setiap orang itu punya kondisi yang beda-beda. Betul. Ya. Contoh, satu orang dia curhat kayak gitu kepada bapak ibunya, sebab apa? Bapak ibunya yang maksa dia untuk nikah sama orang ini. Makanya dia minta bisa pertanggungjawaban, juga. oke, gitu kan? Dia bilang orangnya baik kok, kemudian orangnya bagus, ternyata nggak sesuai dengan apa yang bapaknya bilang, ternyata orang yang mabuk-mabukan. Iya. Itu kan perlu diadukan. Oke. Oh. Berarti boleh nggak aku simpulkan, sebenarnya boleh nggak sih kita cerita ke konselor atau psikolog pernikahan? Nah, boleh kalau selagi memang orangnya tepat. Dari Jangan segi- nggak, masih gini. Kita kan nggak tahu si psikolog pernikahan ini atau konselor ini punya pengalaman apa. Tapi kita tahu bahwa dia memang profesional di bidang itu. Ya. Profesional, mengerti sekali caranya, dan kita sharing berbagi cerita untuk mencari solusi. Tapi benar-benar orang eksternal nih. Kita nggak pernah kenal benar-benar kayak layaknya kita ke dokter. Karena teman-temannya dianggap kurang pas lah. Iya, Daripada gitu. gua salah, ya udahlah bayar aja ataupun Ya, segala macam. tahu. sebenarnya Boleh lah. Atau gimana? termasuk yang tadi juga cerita sama orang tua, cerita sama dokter. Yang perlu kita perhatikan itu, kenapa dia atau istri kita kok cerita sama orang lain? Kenapa sama kita nggak nyaman? Oh. Nah, kalau selagi kita nggak bebenah, dia akan terus-menerus mencari pelampiasan nggak sama kita. Oke, artinya boleh cerita ke orang yang capable gitu ya, punya kemampuan untuk memberikan solusi, tapi dari sisi kitanya sendiri atau pasangan juga harus berbenah diri Iya. supaya itu tidak dilakukan sering-sering. Dan memang kan Oh, iya. kenapa kita harus curhat sama orang lain? Karena mungkin bisa akan menimbulkan perubahan. Contoh kayak tadi seorang perempuan yang baru nikah. Kok hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak disentuh sama suaminya. Iya. Maka dia lapor ke Rasulullah. Oke. Dan dengan lisannya Rasulullah, maka suaminya ditegur, akhirnya terjadilah perbaikan. Oh. Nah itu kondisional. Ada yang mungkin istri bisa langsung ngomong ke suaminya. Ada yang memang perlu media. Ya. Ada juga kadang-kadang medianya adalah anaknya sendiri. Oh, Kan bisa, kadang. juga bisa. Bisa, Kalau bisa, anak ya. dewasa. Saya- Yang ya, penting itu tadi, Bisa. kalau bisa kita nyikapi dengan bijak. Dan ketika suami udah mendapatkan satu kondisi kayak gitu, maka dia langsung berbenah diri. Nah, gimana caranya biar istri merasa nyaman sehingga apapun detail kehidupan dia curhatkan sama saya aja. Oh. Kayaknya udah ini seru banget. Kalau dipanjangin banyak. Panjang. Cuman udah balik lagi. Editor nanti marah-marah. Sobat-sobat ngajak baik di rumah, terima kasih udah menyaksikan episode ini. Kalau mau nonton atau nanya-nanya tentang pernikahan atau mau konseling atau pengen tahu caranya seperti apa, silakan tulis di komen, nanti biar Ustadz Reza juga bakal bantu jawab melalui
kuliahnya, kuliahnya. Tapi kalau yang burungnya kurang bukan ke sini. Bukan sini, ya coba cari obat pil biru. Oke, sampai segini aja. Terima kasih, Ustaz Reza. Terima kasih kembali, Mas. Terima kasih, Bang Andi. Sama-sama. Kami pamit. Jangan lupa subscribe, And like, and share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman, peace out.